Sangat terinspirasi gitu loh sama orang-orang yang hidupnya digunakan untuk mengabdi. Nah, kira-kira yang jati dengan pengabdian seperti itu pernah nggak merasakan sebuah momentum, loh aku kok digoda-goda karo duit ya, padahal orang secara umum itu bingung cari uang kemana-mana. Pernah nggak ya sih yang merasakan hal seperti itu? Justru malah uang yang mengejar kita gitu. Akhir-akhir ini saya punya perasaan seperti itu. Justru akhir-akhir ini. Kenapa? Saya itu kalau melihat sesuatu tidak sempurna, tidak puas. Tidak puas, harus sempurna. Meskipun kecil jumlahnya ya. Misalnya begini, tadi itu Anda tahu ya adik-adik ya itu saya beli murah itu kemarin ya, malah tadi itu bayar kurang 50 itu saya punya kemarin diantar ukiran di atasnya, kemarin diantar itu, rencana saya nanti untuk tempat keris saya gantung gitu, enak ya itu. Jadi ya gitu, saya terpaksa harus mubeng cari, itu kan bingung duit itu, cari ya. Kebetulan saya punya beberapa batu, kemarin ngeleset di pinggir jalan, tukang-tukang batu gitu. Dan kebetulan itu saya tidak menduga kemarin itu dapat batu merah delima yang kecil gitu ya. Kemarin itu saya dapat kecil ditukar patung 2 di Blitar. Saya seneng patungnya, saya taruh di lemari di sana. Nah, kemarin itu jalan-jalan kok ada lagi lebih bagus dan lebih kecil gitu tapi lebih bagus kondisinya. Waduh, saya beli cuma 150, kemarin itu mintanya 700. 150 tawar 150 kasih ya, saya beli gitu loh. Karena apa? Kenapa harus punya merah delima? Ya menurut leluhur katanya merah delima itu ada manfaatnya, ada gunanya gitu loh ya. Saya tidak tahu manfaatnya untuk apa, gunanya untuk apa. Nanti orang mati tidak dibawa. Tapi waktu hidup kok seneng gitu loh ya. Ya sudah, ternyata keturutan. Seneng tadi ya. Seneng gitu ya. Oh ya, yang jadi saya ini sering semenjak dengar yang suatu saat nanti segala sesuatu itu tidak akan katanya semuanya akan bisa dirasionalisasikan. Itu namanya ilmu hakikat, kasunyatan. Nah, paradigma ini yang sekarang jadi diskusi teman-teman yang khususnya ngaji-ngaji Jawa itu tentang sedulur papat, limo pancer ya. Itu secara kasunyatan bagaimana sih, yang kok katanya ada yang pernah ditemui kembarannya, terus ada yang bilang ya sedulur papat itu ya ini dan lain sebagainya dan seterusnya. Dari perjalanan spiritualnya yang Jatikusumo melihat itu bagaimana? Kalau saya cermati, saya mulai memahami itu kira-kira setelah masuk kuliah di ekonomi di Universitas Brawijaya. Itu saya masuk ke paguyuban yang namanya Pangestu. Paguyuban Ngesti Tunggal. Dari situlah paguyuban Ngesti Tunggal mengajarkan kita kepada yang namanya guru sejati. Guru sejati itu adalah bukan manusia tapi sosok cahaya yang ada di dalam tubuh kita, yang bersinar pada otak kita. Lalu di situ juga dikatakan bahwa sedulur papat itu apa? Kalau menurut perasaan saya, mungkin yang lainnya benar juga loh ya. Sedulur papat itu tubuh ini tercipta karena ada 4 unsur yang menjadi bahan bakunya, yaitu tanah, air, udara, api. Tanah menjadi daging, air menjadi tulang, udara kita hirup, api menjadi darah. Itu dulur papat. Limo pancer itu apa? Ya guru sejati tadi itu, sang bener tadi itu. Makanya pinjam istilah orang Katolik, betul juga. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Bener juga ya. Di dalam Islam juga ada ajaran-ajaran seperti itu kalau sudah ke tarekat atau ke marifat gitu ya. Bahwa kita itu sebenarnya kalau sudah
ke makrifat, sudah nggak ada lagi warna kulit, kelompok, golongan, nggak ada. Nah disinilah seyogianya orang yang bertuhan, orang yang beragama itu segera bertuhan. Karena kalau masih beragama, artinya masih sekolah mencari Tuhan. Ya kudu lulus. Lebih lulus harus bertuhan. Cirinya orang bertuhan itu apa? Tidak ada yang dijelekkan, tidak ada yang disalahkan. Ya. Kalau babi itu jelek, celeng itu jelek, kirek itu jelek, masa Tuhan keliru membuat kirek, babi sama celeng? Iya tak? Oleh karena itu hukum cinta kasih, kasih sayang. Nah, inilah nanti itu raja-raja ini akan mulai kita arahkan, kita gembleng ke sana untuk betul-betul menjadi pengayom dari rakyat itu sendiri. Di Indonesia wilayah timur, entah kecil entah besar, raja itu jumlahnya banyak. Ya, karena memang di sana itu kepala suku itu disebut raja, ya. Dan sebagai kepala suku konsekuensinya juga berat juga. Harus lebih mengutamakan yang diayomi daripada dirinya sendiri. Sudah mengeterapkan yang saya katakan sebagai punta dewa tadi itu. Melihat sejarah perjuangannya yang Jatikusumo melakukan proses kaderisasi terhadap raja-raja, terhadap teman-teman pergerakan mahasiswa dan lain sebagainya, untuk menanamkan atau melakukan internalisasi nilai-nilai Marhen, perjuangan Bung Karno. Tapi terkadang begitu kan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang mendorong atau meneruskan proses seperti itu kira-kira apa? Apakah hanya sebuah kepuasan batin atau memang tanggung jawab moral yang sangat luar biasa saking cintanya kepada Republik ini? Ini sulit diceritakan ya, karena ya apa ya, getaran hati ini. Misalnya saya suatu saat dimintai adik-adik, entah itu HMI, entah itu PMKRI, entah itu Wisata Hindu dan sebagainya di Padepokan Singosari gitu. Jumlahnya berapa? Anu yang sudah yang nggak usah repot-repot, kita bawa anu sendiri ke sana. Itu masih nggak tega gitu loh saya. Masih nggak tega. Cari karena saya tahu di sana itu jauh dari anu kota, jauh dari ini meskipun semua sudah lengkap ya, lengkap artinya peralatan lengkap, air juga melimpah gitu. Tapi perasaan itu masih belum bisa untuk ini. Sembuh piye carane, itu makanya di sana itu banyak tanda jasa di atas itu, pipet itu ya, karena cindera mata dari macam-macam itu gitu. Yang banyak saya keliling gitu, orang-orang itu sebenarnya banyak yang sakit. Nah disitulah kemudian saya tersentuh gitu ya. Orang kadang mencari obat ke sana kemari, malah tertipu juga banyak dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah barangkali yang ada tips supaya nggak gampang sakit, barangkali ada semacam terapi-terapi yang sifatnya unik, yang itu barangkali diterapkan sama yang Jatikusumo sehingga di usianya yang mendekati 80 kalau tidak salah, atau 80 berapa yang ya? Betul, ya. Itu panjenengan masih kelihatan bugar. Mungkin bisa ditularkan yang apa sih rahasianya? Rahasia saya itu sederhana saja. Saya itu sebenarnya orang malas melakukan keharusan ya. Karena ini harus ini, saya malas melakukan itu. Satu ya. Oleh karena itu saya tiru-tiru leluhur saya. Leluhur saya dulu itu selalu adaptasi dengan alam semesta secara makro, secara global gitu loh. Kalau pagi, saya kira-kira setelah matahari terbit dari timur, saya mesti keluar. Saya mesti melihat matahari, ya, dan kondisi nyembah begini. Karena hormat ini, tak, terus tangan saya mesti begini. Terus kaki ini yang kaki kanan di tanah, kaki kiri saya tempelkan di lutut sebelah kanan supaya tidak nekuk begini untuk bertahan. Nah, itu bisa secara rasional apa itu teori itu? Ternyata tubuh kita itu mempunyai daya tarik. Dari waktu itu narik kekuatan alam.
narik kekuatan alam ke sini. Kalau kaki dua yang ditaruh di tanah, nanti setelah naik kan dia turun lagi kena gravitasi bumi. Kalau begini nanti kuat di sini. Akhirnya simpul saraf, otak, saraf-saraf, kaki-kaki, tangan-tangan tuh masih anu. Nah, kemarin saya coba nulis gitu, ternyata ya enggak. Dan apa ya, saya ngecat kemarin, nanti bisa dilihat. Saya ngecat halus sekali, ngecat patung saya percantik halus gitu. Loh, kalau orang setua saya kan ngogel gini morat-marit kabeh, itu enggak itu. Enggak itu halus gitu. Bagus gitu lah. Itu teori saya seperti itu. Setelah itu saya sadar bahwa Tuhan itu mesti bisa dilihat, pasti bisa dilihat. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, mahanya kurang satu. Tuhan itu maha segala-galanya, ya maha tidak terlihat, ya maha terlihat. Dipegang bisa, saking maha sabarnya, ya di maaf ya di pandemi bangke, di pandemi ini, di pandemi mayat, pandemi ini, pandemi kletong itu, tetap memberi bunga yang harum, tetap memberi biji-bijian yang dimakan oleh titahnya alam atau bumi. Dan Tuhan itu saya ilmiahkan menjadi sentral titik kurung double plus kurung minus kurung. Titik itu apa? Titik itu Tuhan. Loh, titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Yang ngarang manusia kok. Ya saya boleh dong ngarang, ya toh? Ada Tuhan itu karena ada manusia. Betul. Ya, sapi tidak bisa bilang Tuhan, kebo tidak bisa, gudel tidak bisa, ya toh? Yang bisa hanya manusia. Dewa pun tidak tahu, dewa itu, malaikat itu tidak tahu. Karena statis itu sifatnya ya. Karena terbuat, kalau alam dewa itu hanya terbuat dari api dan udara. Kalau manusia tanah, air, api, udara, lengkap toh ya. Jadi itu jendela. Terus sentral titik aktivitas lah. Pada waktu itu karena alam semesta secara global itu bergerak gini, bergerak begini, gelombang, tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Akhirnya plus hidup itu kan hukumnya plus minus. Kalau misalnya kita tulis 0, 0, plus minus, sini straight, atas plus, bawah minus. Ini meledakkan, tahyar, jadi huruf ho. Hono coroko, ditulis getrik, ditulis Latin tidak apa-apa, hono coroko gitu ya. Pokok ngerti aksaranya. Saya sendiri nulis Jawa gini itu nggak telaten, baca yo kemeng aku. Kemeng, saya lebih baik ngikuti adik-adik era digital ya. Di alam seluas ini yang itu meledak, gue saya loptok gitu. Bumi itu pernah hancur 2 kali. Nah, makanya kalau di Pedipuan adik-adik kemarin melihat si Sakti menjadi Parwati. Sakti itu waktu bumi meledak yang pertama, Parwati setelah bumi cantik itu. Nah inilah yang yang apa? Yang akhirnya lalu api itu menjadi air. Setelah meledak timbul api, lalu menjadi sentral molekul titik minus. Molekul itu kodenya ilmu pengetahuan begini. Sentral molekul tutup titik, tutup minus. Setelah itu baru ada sentral titik minus. Itulah otak manusia. Otak kita di situ. Jadi di dalam otak kita ada Tuhan, yaitu cahaya tadi itu. Jadi kalau mau minta apa-apa ya menang dek, nggak bengok-bengok, menang gitu, menang. Ya gitu. Ya dilungkas kayak kadang keturutan biasanya gitu ya.